Oh, iya. Di. Oh iya kayaknya. Waduh nggak tutup kabel. Pilihan udah iso ta, ya? Ya is. Maxer di ndi rek? Waduh tutup. Oh, sepi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Yang kami hormati para alim, para ulama, para asatid, yang kami hormati tokoh masyarakat Desa Kaliwungu, yang kami hormati para bapak, para undangan ingkang menyempatkan hadir wonten ing malam menika dalam keadaan sehat wal afiah, memenuhi undangan saking Bapak Budiman sekeluarga. Pertama-tama monggo kula jenengan ngaturaken muji syukur dhateng ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi kula saha panjenengan sedaya pinaringan sehat jasmani lan rohani, lan Allah Subhanahu wa taala maringi pinten-pinten kenikmatan ingkang kathah ingkang pundi kula jenengan sami mboten saged ngitung-ngitung karunia nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun shalawat ma'asalam mugia tetap kunjuk katur datang baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu paring pitedah dumateng kula jenengan sebagai umatipun lan ingkang kula jenengan harap syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Para bapak, para undangan ingkang berbahagia, teng mriki kula membawakan sebuah susunan acara nggih menika dalam rangka Walimatul Urus nggih menika Ananda Christine Febi Dwi Cahyani kalian Dian Iko Ria Wijaya sekaligus
Nggih menika acaranipun akikah. Asmanipun Al-Fatan Akil Humais. Mugi-mugi hajat saking Bapak Budiman niki dipun ridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya Fatihah. Billahi minasyaitonir Yaumiddin ya kana na'budu wa iyyaka Baik, untuk acara selanjutnya yakni tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Praid Abu Abid. Dumateng beliau disemanggaaken. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina safiina nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasitum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annahu mulaquhu wa basyiril mu'minin. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hamidallaha wa athna alaihi wa qala lakinni ana usalli wa anamu asumu wa uftiru wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaisa minni. Wa qala aidan kullu gulamin rohinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabihi wa yunaku ra'suhu. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Hadrat al-mukarramun, bapak-bapak, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati, dan kepada keluarga besar dari Bapak Budiman juga yang saya hormati, tak lupa kepada mempelai berdua, Mbak Christine sama Mas Rio. Tapi alhamdulillah sayang manten putranya enggak ada ini, Pak. Jadi masih ada di rumahnya. Tapi ya enggak apa-apa, sudah. Di bapak-bapak seluruh undangan yang berbahagia, malam hari ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembawa acara tadi, ada dua walimah. Satu walimatul akikoh dan yang kedua walimatul aurus. Nah, untuk akikoh tadi sebagaimana yang kita dengarkan dalam mukadimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu gulamin rohina, kullu gulamin, tiap-tiap yang baru lahir,
Jadi setiap anak yang dilahirkan itu rohina. Rohina itu tertanggung. Dalam bahasa hadis lain disebut murtahanun, tergadeh. Jadi kalau kita punya anak atau punya cucu, itu masih tergadeh. Masih ada tanggungan buat kita. Baik bapaknya maupun mbahnya. Tergadeh dengan apa? Tertanggung dengan apa? Bi'aqiqatihi. Dengan akekohnya. Lah akekoh itu berbentuk apa? Biasanya akekoh itu umumnya Pak. Kalau di dalam hadis itu kambing. Kalau perempuan itu satan, satu kambing. Kalau laki-laki satani, dua kambing. Ini. Nah, jangan khawatir Pak. Umumnya kalau Lumajang akekoh itu biasanya dimasak model sate. Nanti insya Allah ada satenya. Tapi lek menawa dimasak ndak model sate ndak usah ngamuk Pak. Ndak boleh. Sebab apa? Itu ndak harus sate. Kalau di Mekah itu judulan gitu Pak. Dipotong dan saugel-ugel gitu Pak. Jadi sing makan ndak akeh-akeh nemen. Itu biasanya seperti itu. Nah, di sini modelnya ada 3. Bisa setelah anak kita lahir itu kalau kita mau langsung kambingnya diserahkan pada salah organisasi ataupun panti ataupun yayasan, boleh. Tidak mau ribet misalnya boleh. Model yang kedua aslinya akekah itu disembelih seperti kita menyembelih korban kita di bulan Zulhijjah. Ya seperti itu sudah Pak. Dibagi kemudian diberikan kepada yang kita beri. Nah, model ketiga model sekarang ini. Dimasak. Nah, kalau duwe beras ya monggo. Nah, dimasak padang digulik umumnya di sate. Nah, itu. Insya Allah. Loh, kapan Pak? Kapan akekah itu diadakan? Nah, ini yang ada ikhtilaf. Ikhtilaf itu ada banyak perbedaan. Kalau di dalam hadis yang saya bacakan tadi, tutbahu disembelih yauma sabihi pada hari ke-7. Nah, itu hadis. Ada lagi hadis wali arba'a asyara, hari ke-14-nya. Hadis yang ketiga ada lagi wali ihda wa isyrin, hari ke-21. Hadis lagi ada apa? Selama anak belum balik. Ada lagi yang dari Anas, kola Anas. Jadi Anas yang anak Rasulullah itu. Jadi anak angkat Rasulullah. Radhiyallahu anhu. Akka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengakekoi an-nafsi dirinya sendiri ba'dal bi'sati. Setelah beliau diutus menjadi Rasul. Maka Rasulullah itu diutus jadi Rasul usia berapa? 40 tahun. Jadi Rasulullah mengakui dirinya sendiri itu lebih dari 40 tahun. Nah ini jadi ada yang 7 hari, 14, 21, belum balik 40 tahun lebih. Nah ini yang keempat ini ada perbedaan Pak, ikhtilaf. Ada yang model, oh enggak ini, ada yang hadisnya enggak sah dan enggak sah. Nah, saya bahas yang paling baik, yang enggak ada perbedaan. Kalau jenengan misalnya punya cucu sampean duwe wakeh wis berlimpah, lek dibuat beli kambing 2 wae ndak. Yo wis ono apa-apa nih Pak. Masih banyak uangnya. Laksanakan hari ke-7. Itu yang terhebat, yang terbanyak pahalanya. Nah, seperti Rasulullah SAW. Dari Aisyah, Pak, sebuah hadis dari Aisyah, ibunda kita, istri baginda Rasulullah SAW. Jadi, Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah mengakui Anil Hasan wal Husain, cucunya yang bernama Hasan dan Husain, yaumas sabihi, pada hari ke-7-nya. Nah, hari ke-7 itu. Jadi kalau punya uang loh Pak ya,
Kalau enggak ya enggak apa-apa, hari 14, 21 dan seterusnya. Jadi hari ketujuh itu disembelih. Ditempatkan betul hari ketujuhnya itu. Misalnya Pak, kalau lahirnya hari Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kamisnya hewan atau kambing itu disembelih. Supaya dipaskan hari ketujuh. Kalau mau mengadakan malam, berarti malam Kamisnya. Jangan sampai malam Jumatnya, sudah masuk hari ke-8. Itu dipaskan sesuai dengan hadis. Nah ini. Jadi yaumas sabihi pada hari ketujuhnya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian apa lagi? Wa yusamma fihi kata Rasulullah. Dan diberi nama fihi pada hari ketujuh itu. Maksudnya Pak, bayi yang baru dilahirkan itu diberi nama pada hari ketujuh. Hari ketujuhnya itu baru kita sampaikan. Sebelum hari ketujuh, usahakan menurut Imam Bukhari. Tidak usah dikasih tahu yang tetonggone, tidak usah. Misalnya anaknya Ibrahim, sampean simpen dulu. Nanti ketika akeko, kalau memang diadakan kenduri, saat itu diumumkan. Di undangannya tidak usah disebutkan. Mengakekoi anak kami. Nah, tidak usah disebutkan. Kalau undangannya disebar hari ke-5 sampai ke-6. Nah itu. Jadi ini ada keutamaan Pak, keutamaan. Jadi hari ketujuhnya itu baru diumumkan siapa namanya. Nah ini. Dan usahakan kalau beri nama yang baik. Diusahakan yang baik, sebab apa? Agama itu ngandikan Pak, Nabi niku bersabda ngeten. Innakum tud'auna yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian semua itu dipanggil pada hari kiamat. Bi asma'ikum dengan nama-nama kalian. Dengan nama-nama jenengan sedaya. Wa bi asma'i abaikum. Dan dengan nama-nama bapak-bapak kalian. Fa'ahsinu. Itu bentuk perintah. Ahsin gitu Pak. Maka perbaikilah asma'akum. Nama-nama kamu. Jadi kalau kita punya cucu, punya anak yang namanya itu jelek, harus diganti. Ada perintah untuk memperbaiki. Tahun 2000 Pak, ada salah seorang guru ke rumah. Mau menghitankan muridnya di daerah utara, Randu Agung. Nah, ketika saya tanya, siapa nama yang mau dihitan? Kufron Pak. Duh, kufron. Kufron itu kafaro yakuru kufron. Kafirun, orangnya kafir loh Pak. Maksudnya mau memberi nama sukron atau hufron. Keliru, kufron. Dalai kufron, kufur. Ingkar, tidak mau menerima Islam, tidak mau menerima Al-Quran. Nah itu wajib diganti kalau seperti itu. Harus. Jadi kalau mengandung nama yang bagus. Tapi kalau yang sudah bagus tidak usah dirubah. Muhammad itu sudah bagus. Waduh kurang keren Pak, diganti Mehmet. Ibrahim misalnya, sudah bagus Ibrahim. Kayak Nabiullah, Khalilullah. Diganti Bram, kan gitu Pak. Biar, aduh, anak-anak sekarang kan kadang seperti itu. Walaupun Jawa kadang sih ngapi. Tidak apa-apa Jawa. Jadi pokoknya maknanya bagus. Tapi biasanya orang Jawa itu disesuaikan. Pak. Ada tetangga itu namanya ngadengan. Pak. Karena apa itu? Dilihat lahire dino Ahad, ibu elek ngeden temenanan. Pak. Nemen Pak. Jadi waktu Ahad medeni tenanan, langsung brojol. Akhirnya diberi nama ngadengan. Ada yang diberi nama ngatmari. Dino ngahat tukarannya baru mari tukaran kok. Dino ngahat baru selesai tukarannya. Wah ini Pak. Jadi wayusamma fihi diberi nama pada hari ke-7. Yang terakhir akeko itu perintah yang terakhir wayulaku ra'suhu. Dicukur rambutnya. Karena yahulaku ra'suhu itu sebenarnya kepala. Jadi disebutkan semua untuk sebagian. Dicukur rambutnya.
Nah, kalau sudah dicukur rambutnya ini digundul bersih, kemudian rambut itu ditimbang. Ditimbang misalnya ketemu 2 gram misalnya. Nah, 2 gram ini akhirnya kita disamakan dengan perak. Kalau disamakan dengan perak. Kalau perak misalnya 100, jadi kali 2 gram 200 disedekahkan. Nah ini Pak bab akikoh. Jadi itu sudah untuk akikoh. Jadi yang punya uang melimpah jangan ditunda hari ke-7. Jadi hari ke-7 disembelih, diberi nama dan dicukur gundul. Nah, sekarang yang kedua tentang nikah, Pak. Nun sewu kalau tak nginum dulu, Pak. Mungkin nanti bapak-bapak punya menantu lagi. Atau mas-mas yang akan menikah. Setelah diakad nikah ada satu kegiatan sunnah. Hadisnya riwayatnya Imam Bukhari. Setelah diakad, langsung pengantin putri diajak masuk ke dalam kamar. Setelah masuk ke dalam kamar, ini yang ajak suaminya. Suaminya. Di dalam kamar, setelah masuk ke dalam kamar, tolong suaminya ataupun anaknya sendiri yang melepas. Dilepas kerudungnya. Kerudung dilepas. Cuma cukup kerudung saja. Tidak oleh dipreteli terus Pak. Rotok dikuat-kuat no dedek. Masih adik-adik kalau mau nikah. Jadi cukup kerudung. Setelah kerudungnya dilepas, tangan kanan ditaruh di kepala istri. Di umbun-umbun begini. Doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma ini, Allahumma ya Allah ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepada engkau min khairiha dari kebaikan istriku wa khairi majabal taha alaihi dan kebaikan apa yang telah kujadikan dia untuknya. Wa a'udzubika dan aku berlindung kepada engkau min syarriha dari kejelekan istri saya. Wasyarri ma jabaltaha alaihi dan kejelekan apa yang telah kau berikan dia kepadanya. Nah itu Pak, itu disunahkan. Setelah itu sudah lepas. Boleh. Disegerakan, disunahkan untuk segera hubungan. Misalnya tadi pagi akad, kemudian setelah akad langsung masuk kamar. Boleh Pak langsung diantem, ditembak. Ya, tapi yo mosok sih akeh wong kan ya. Karena akeh wong sik zina mungkin janganlah. Tapi sunnahnya untuk segera melakukan hubungan suami istri. Nah, itu. Dan doa ini Pak, doa ini dilakukan ketika setelah akad sebelum kumpul. Jadi sebelum melakukan hubungan suami istri baru Pak doa itu. Nah setelah itu boleh dikumpuli. Lah kemanten sini akadnya kapan Pak? Tadi pagi. Kemarin hari Sabtu, Ahad, Senin. Aduh, telung dino. Aduh, lober. Maaf Pak Budiman. Ingat Pak, kita pengalaman. Ojo telung dino Pak. Aduh, semalam tak kuat Pak ya. Tidak kuat sewengi mawon langsung. Tapi tidak apa-apa. Dipakai doa yang lain aja. Digunakan doa seperti ini tapi tidak untuk seperti itu. Kalau memang belum, ya nanti dipakai seperti itu. Tidak apa-apa. Ini yang pertama. Nah, kemudian berikutnya, ini kemantennya tidak ada Pak. Jadi sak kulon ini ngandani jenengan sedoyo. Jadi nanti sharing Pak kalau ada apa-apa ya nanti tanya tidak apa-apa. Tadi saya bacakan di dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah itu Allah berfirman tentang seorang istri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum. Istri-istri kamu
bojomu iku harsul lakum, ladang buat kamu. Faktu harsakum, jadi datangilah harsul lakum, ladang kamu itu. Min haisu, dari arah. Faktu harsakum annasitum. Datangi ladang kamu itu annasitum, dari mana saja yang kamu mau, yang kamu kehendaki. Nah, artinya begini Pak, karena ini masalah pernikahan, saya terangkan apa adanya. Jangan dinilai, kalau saya sampaikan agak jorok, jangan dinilai joroknya Pak. Karena ayat ini memang mengajarkan seperti itu. Nah, ayat ini turun karena sehubungan dengan seorang wanita Yahudi dinikahi oleh orang muhajirin di Madinah. Nah, dinikahi. Setelah nikah, kemudian hubungan. Sekian hari kemudian, orang Mekah ini mengajak hubungan istrinya yang dari anaknya orang Yahudi tadi. Nah, kan di firman Allahnya, faktu harsakum anasitum. Datangi ladangmu itu dari mana saja yang kamu mau. Kaum muhajirin Pak, waktu itu mau mengajak istrinya untuk hubungan dari belakang. Nuwun sewu lho Pak, jangan dinilai joroknya. Tidak mau Pak, si anak Yahudi ini. Tidak mau. Karena adatnya kaum Yahudi, lek dihubungi dari belakang, nuwun sewu. Mata anaknya nanti culing. Jadi tidak mau. Akhirnya bertengkar. Saya tidak mau, saya akan datang ke Rasulullah. Kata si wanita tadi. Akhirnya datang ke Rasulullah. Ketika sampai ke rumah Rasulullah, si wanita Yahudi tadi malu mau menyampaikan. Sehingga dia memanggil Ummu Salamah, istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adzan dipanggil. Istirahat dulu. Lanjut. Nah, setelah disampaikan kepada Ummu Salamah, kemudian diceritakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian turunlah ayat ini. Jadi turun ayat ini. Berarti diperintahkan, kalau kita mau mendatangi ladang kita, boleh kita dari depan, dari belakang, berdiri, duduk dari kanan, dari kiri. Boleh, terserah suami. Istri tidak boleh menolak. Nah, itu. Akhirnya turun ayat ini. Ini aslinya. Waqaddimu li'an pusikum. Waqaddimu li'an pusikum, maka jadi beramal kebajikanlah kalian semua. Jadi dengan menjaga perintah-perintah Allah dan larangan-larang Allah, li'an pusikum, untuk kalian semua. Wabasyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Artinya apa? Artinya kita disuruh melaksanakan perintah-perintah Allah, termasuk di dalam jima itu. Di dalam hubungan suami istri. Jangankan hubungan, kita ndelok ngono tok lho Pak, ibadah. Delok senyum yang wong wedok, ngono ibadah, berpahala. Apa maneh kita sampai melakukan seperti itu. Nah ini maksudnya, wabasyiril mu'minin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini. Nah, sekarang sudah saya ibaratkan sesuatu biar mudah dicerna. Nah, bagi suami, termasuk kita bapak-bapak ini ada. Jadi istri kita itu ladang buat kita, harsun buat kita, bagaikan pekarangan lah buat kita. Pekarangan yang baik itu pekarangan yang dikasih pagar. Jadi apa pagar ini maksudnya? Jadi duwe pekarangan misalnya gini, dikasih pagar mubeng, aman sudah Pak. Tidak akan ada yang bisa masuk ke dalam. Apa maksudnya pagar ini Pak? Pagar itu adalah nasihat.
Suami harus sering-sering menasehati istri. Loh, istri itu Pak biasanya kadang-kadang kalau dalam bahasa Al-Quran itu terciptakan dari tulang rusuk suami yang bengkok. Jadi arahnya kadang-kadang melengkat-melengkot. Kita ingatkan, lek kita ngencengno dengan cara kasar, potol, tapi dengan cara halus. Nah, kita nasihati dengan cara yang halus, menasihati. Istri kalau dinasihati suami, tasma'u ala qaulahu, hendaklah mendengarkan qaulahu, nasihatnya. Watuti'u amrohu, dan melaksanakan perintahnya kalau nasihat itu mengandung perintah. Jadi itu yang pertama. Jadi tugas sebagai suami itu harus sering-sering menasihati istri. Lah istri dinasehati ngamuk Pak, ngamuk yang kita biarkan dulu Pak. Jangan diladeni ngamuk, kita bersabar. Kita sabar nunggu ngamuk istri, iku berpahala. Oleh ganjaran gede Pak. Jarno wis tutno lek bojone ngamuk. Nah, nanti lek ndak ditutno Pak, ada hormon lek ndak dikeluarkan, iku iso wong wedok stres. Ada hormon yang harus dikeluarkan lewat ngamuke wong wedok. Nah, kalau kita sabar menunggu ngamuke istri kita oleh pahala. Enak lho Pak wong karo meneng ini tok. Bojoku kadang-kadang lho Pak ngamuk. Sampeyan kok ndak tahu ngamuk sih Mas. Ono apa ngamuk? Ya ndak oleh pahala aku. Aku golek pahala liwat aku sabar. Timbang aku ngejak sampean golek pahala yang toko, kalongan duit lek tuku kelambi. Ra iya Pak ya. Meneng ae sabar enak ndak kalong duit kan gitu. Model seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ladang yang baik itu ditanami. Lek duwe ladang sesungguhnya ya, pekarangan sesungguhnya itu Pak. Punya tanah, ojo sampai nganggur 2 tahun. Lek 2 tahun kita enggak mau garap, perintah agama disuruh nyerahkan orang lain. Garapnya itu. Disuruh maro ataupun kita yang punya uang silakan. Jangan sampai ladang kita itu nganggur selama 2 tahun, maksimal 2 tahun itu Pak. Nah, ladang kita yang bagus itu ditanami. Ditanami apa? Ditanami jagung misalnya. Tumbuhnya bagus Pak, tidak akan ada hal-hal yang merusak. Petik kate melebu, tidak iso karena sudah dipageri. Wis tumbuh, dukur sakmene jagunge, wedhus kate melebu, ndak iso ya ndak dipangan wedhus, Pak. Apa ono pageri. Lah istri kita juga seperti itu. Kalau kita nasihati, ada yang mau goda, enggak akan bisa. Kenapa? Sudah sering kita nasihati. Kita sebagai suami, Pak, itu kewajiban kita. Nah, jadi mau diapakan istrinya oleh orang lain, sudah enggak bisa. Karena sudah sering menerima nasihat ataupun didikan agama dari kita. Itu nasihat. Dan nasihat apapun, ini ditanami itu, Pak. Nah, ditanami itu dalam bahasa kita itu dikasih belonjo. Dikasih belonjo. Jadi tanaman itu belonjo. Lalu ngasih belonjo diusahakan ya jangan cedit-cedit, Pak. Kita biasanya sing kemanten-kemanten lawas ini kadang-kadang terlalu cedit. Jangan. Jadi kita beri anak-anak kita, istri-istri kita beri sekiranya mereka bahagia. Kalau kita punya uang, jangan sampai terlalu banyak yang disimpan. Jadi kita sodako dengan keluarga, itu sodako wajib, pahalanya jauh lebih besar. Jangan sampai berlaku kepada kita, syarrun nas mudoyik ala ahlihi. Kata Rasulullah, syarrun nas, manusia yang paling jahat itu mudoyik, orang yang membuat sempit belanja ahlihi, keluarganya. Tolek duwe wake kok ngenai sedidik, yo ndak pantes. Jadi itu yang tidak diperkenankan. Nah, diberi saja. Istri makanya banyak itu malah ada hitungannya loh Pak. Dalam sebuah hadis sampai begini. Rasulullah bersabda, hatta mataj'alu fi fami imra'atik. Sampai apa yang masuk dalam mulut seorang istri, ujirtah, engkau diberi pahala. Jadi wong wedok lek mangani akeh, wong lanang ganjarane tambah gede. Itu Pak.
Jadi selama iki bojone awake dhewe mangane ndak pati enak. Ayo ya apa carane? Tukono jamu doyan mangan, Pak. Tukono jamu doyan cekne gede mangane cekne akeh mangane. Mangane akeh bojone awake dhewe, ganjarane akeh. Wae. Wis lek ndak duwe dhuwit tuku jamu golekno temulawak iku Pak. Mandi temulawak iku Pak. Wahid nyang mangan doyan iku Pak. Nyenengno Pak, nyenengno. Tukono nafsu makan kok ngomong. Ojo wah sampean ngentek-ngenteki beras ae. Ojo Pak. Wah, seneng Bu lek sampean doyan mangan iku. Rasane jeblok ya ndak apa-apa gitu. Ojo diet eman-eman, kurang palahe sampean. Ini. Ada itu. Jadi bahkan ada Nabi begini Pak, sabda Nabi, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabati, satu dinar yang engkau untuk pembebasan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi alal miskin, dan satu dinar yang kau sedekatkan kepada seorang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan satu dinar yang kau infakkan, yang kau nafkahkan kepada istrimu. A'domu ajron, lebih gede pahalanya alladzi anfaqtahu ala ahlika, yaitu lebih gede pahalanya yang engkau infakkan, yang engkau nafkahkan kepada istrimu, kata Nabi. Itu sudah Nabi. Nah, tapi kalau sudah kita banyak harta, ya keluarga dipenuhi, tapi di luar jangan sampai lupa kita beri zakat, keluarkan zakatnya. Kalau sudah mencapai nisab, keluarkan zakat. Zakat itu menjaga Pak, menjaga harta kita. Nah, saya punya teman itu Pak, zakatnya enggak pernah telat. Itu jadi semakin jadi kayanya. Enggak miskin. Bahkan itu pernah diwakafkan. Tanahnya diwakafkan. Itu yang ada di Sukodono sana. Hampir 1 hektar, 8.000 meter persegi diwakafkan. Itu kalau dulu sekitar 2M. Dapat 3 bulan berikutnya, Pak, sawah itu dituku sabun win yang nilainya Pak. Ini sawah lainnya Pak, yang enggak seberapa banyak. Nilainya 4 miliar. Disedekahkan malah balyasdad. Bertambah dan bertambah. Itu karena keikhlasannya. Karena ikhlasannya. Nah, ini. Nah, kita enggak usah medit-medit sama keluarga kita. Ini yang ketiga. Yang berikutnya, kita dipagari sudah, ditanami sudah. Kalau sudah tumbuh, jangan lupa dipupuk, Pak. Dipupuk itu dikasih semangat. Istri kita disanjung supaya senang. Nah, disanjung, ya mungkin, aduh Bu, masakane iki sampean iku lho wis enak teman, walaupun rodok kasinen. Artinya sampean iku ndak seneng asin. Kate ngamuk misal, "Bu, kok asin temen sampean?" Kalau jangan. Bu, masakane lho sampean kok enak teman, walaupun rodok kasinen. Sampean tilih Ibu. Loh, kasinen ah Mas? Iya, Dedek. Kan enak, Pak. Lha lek nyentak aduh, padane opo ae mulai sebiyen kalau jangan ndak pentos saya. Mulai uyah murah dikei, tukaran dadine. Dan enggak itu. Disanjung. Sanjungan model seperti itu. Boleh untuk menggembirakan, Pak. Pesan Nabi disampaikan. Boleh Pak, kita diusahakan sekali waktu diajak bojo kita itu, istri kita itu jalan-jalan. Naik sepeda motor jam 11 malam, 12 malam. Saya itu kadang-kadang saya ajak Pak untuk melaksanakan sebuah hadis. Kemana? Kelilingnya alun-alun. Ono apa Mas? Ndak ono Dek, iki melaksanakan sunnah. Iki ono hadis. Sampeyan iku. Perlu Dek, ndak apa-apa tak banterno keliling Pak. Oleh pahala. Iku memberi semangat dipupuk. Nah, kalau sudah dipupuk, nah biasanya ada penyakit diobat. Oh iya, diobat. Nah, biasanya penyakit diobat. Diobat itu apa artinya? Diobat itu artinya kalau istri punya kesalahan-kesalahan dikasih hukuman. Artinya dikasih hukuman ini apa? Ya dipukul, tapi jangan langsung mukul. Pertama fa'iduhuma diperingatkan. Kedua dipisah tidur. Dan yang ketiga kemudian dipukul.
Jadi diingatkan bisa tidur kemudian dipukul. Lek mukul ojo model koyok kali wungu. Boleh pilarang diwantem jangan Pak, kasihan. Dipukul itu kalau Nabi ngasih contoh 20 cm. Ambil kayu sekian Pak. Diantem no. Waduh mosok kroso lek sakmono. Tapi wong kali wungu pinter-pinter lek ngamek pring dilincingi dijojono ora tambah loro nemen gitu Pak. Itu. Nah itu. Itu yang kalau cara mukul. Tapi ojo sing bahaya. Dipukul kadang-kadang pakai ucapan, terpukul dengan ucapan, memukul juga. Nah berikutnya, jadi dipanen bisa memberikan satu keturunan. Dan yang terakhir, memuaskan panennya. Kita istri bisa menenteramkan kita. Inilah kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi mudah-mudahan secelumit ini bisa kita petik pelajaran, baik akeko maupun pernikahan. Ada yang doa sendiri langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha. Alif bainahuma kama alafta baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijal Kubra. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fil khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustadz Praid. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat mendapatkan wawasan yang lebih luas sehingga kita menjalani kehidupan ini betul-betul sesuai dengan perintah Allah dan juga sunnah baginda Rasulullah SAW, khususnya kepada para pengantin, kepada mempelai berdoa. Terima kasih saya ucapkan dan marilah majelis ini kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyune ambek omonge dicaping. Itu sing lucu ana lucu dikai guyu. Wah. Itu diedit. Oh,